Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan limpah syukur akan kebaikan Tuhan, kita boleh berada di tempat ini. Satu kerinduan kita mau ketemu Yesus. Amin. Katakan, aku mau ketemu Yesus. Aku harus ketemu Yesus. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang saat ini tengah mengikuti ibadah streaming, kita sama-sama di tempat yang sama, kita satu dalam hadirat Tuhan. Dan mari pagi hari ini kita siapkan hati kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kita mau hampiri tahta kasih karunia Allah, mempersembahkan seluruh hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati saat pagi hari ini. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan buat kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, rahmat-Nya yang selalu baru dalam kehidupan kita, buat penyertaan-Nya yang begitu nyata dan sempurna atas kita. Mari, jangan ada yang terdiam, biar dari mulut kita, hati kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Nya. Katakan dengan bersuara, minimal sampai telinga kita mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Kau Allah yang baik, sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Kau Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami. Kau Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Kami bersyukur oleh karena kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih dan anugerah-Mu yang terus berlimpah dalam kehidupan kami. Kami hampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan dengan hati yang terus rindu untuk memberi yang terbaik lewat setiap pujian, lewat setiap penyembahan, nyanyian baru yang terus terdengar. Biarlah senantiasa manis Kau dengar setiap puji-pujian kami. Haleluya. Oh, haleluya. Sungguh betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadian dalam hidup kami.
Engkau menenun diri kami serupa dengan gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupan kami. Dan Kau terus membawa kami mendekat erat dengan hati-Mu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu.
serta Pak Komandan, saudaraku. Ya. Bahkan setelah 8 kilo itu sampai di Krakal, itu tempat koramilnya di situ. Ya, Pak, ini udah waktunya makan, Pak. Ayo makan dulu. Ya, makan, saudaraku. Ya, siapa yang bayar? Ya, Pak Komandan Koramil, ya. Tahu guru gajinya 324 rupiah toh. Ya, dia yang bayar, yang beserta saya. Dia juga yang nyuplai saya, ya toh. Saya luwe, saya ngajak, dia yang bayari. Dia saat itu sebagai segala-galanya bagi saya. Luwe, dia jajak ke. Aku wedi, wis tuwe. Wah, akhirnya di Koramil ternyata mobil yang ke Sragen masih ada di sana. Saya nggak jadi jalan lagi, lalu ikut naik fasilitasnya Pak Komandan Koramil. Saya naik pick-up-nya Komandan Koramil sampai di Kodim Sragen, saudaraku. Ya, jadi semua yang menakutkan, semua yang tadi medeni kabeh, hal-hal yang negatif yang ngebaki pikiran musnah karena ada Komandan Koramil yang menyertai saya. Ini baru Komandan Koramil. Maka dia yang menyertai saudara. Dia berkata terlebih dahulu, jangan takut. Aku besertamu. Amin, Bapak Ibu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Allah itu menyertaimu. Yakini. Yakini. Harus saudara yakini bahwa Allah itu menyertaimu. Lalu jangan bimbang. Aku Allahmu, saudaraku. Jo wedi, aku nganti kowe, ojo bimbang, aku iki Gusti Allahmu sing nyiptani kowe, sing segala-galanya ada di dalam tanganku, saudaraku. Ya. Nek Pak Koramil iso gawe tentrem, apalagi Tuhan yang menyertai kita. Saya harap saudara dengan ayat ini akan melangkahkan kaki saudara untuk mengarungi hari yang baru, bukan dengan bimbang, bukan dengan takut, tapi dengan ketetapan hati. Aku berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada satu pun rintangan yang mampu menghalangiku, karena Dia bertanggung jawab dalam hidupku. Mau Bapak Ibu? Kersa dadosaken Gusti dados agul-aguling gesang panjenengan. Puji Tuhan. Ya. Jadi di sini adalah memberikan satu penghiburan yang sangat kuat. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Ya. Dia bukan menyertai kita, bukan bareng kita, bukan seperti gambar begini, gak bisa apa-apa. Dia yang barengi kita, dia ngani kita, dia ada di dalam hidup kita. Dia adalah panglima perang yang tidak terkalahkan di dalam hidup kita. Jangan takut, saudara. Ya. Yang kedua, jangan bimbang, karena di sini Tuhan akan menolong, memberikan kemenangan. Ya. Ayat ini diberikan oleh Allah pada waktu umat Israel di puncak penderitaannya. Ya, dibuang 70 tahun, itu hampir selesai 70 tahun. Jadi artinya mau dibebaskan. Nurut firman Allah, merdeka, dibebaskan setelah 70 tahun. Ya. Tapi mereka melihat kenyataan, enggak segampang mempercayai, saudaraku. Ya. Apa tenan aku iso melepaskan diri, sedangkan Babil ini kuatnya luar biasa. Aku hanya orang budak yang selama di situ sebagai budak, jiwanya juga dia budak, mau nggih, enggak punya kekuatan, enggak punya kemampuan, ya. Enggak ada senjata, ya. Tapi negara yang menguasaiku begitu kuat, ya, Babilnya begitu kuat, ya. Jadi janji Allah kamu akan dilepaskan itu tidak semudah untuk mereka terima. Wah, aku ndang 20 tahun enggak, saudaraku, karena kenyataan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam hidup mereka. Ya. Kadang hidup kita juga sedemikian, saudaraku. Karena kita dalam hati kecil kita, aku percaya Gusti Allah, aku percaya penolong. Ini kadang jasmani kita, indera kita, waktu melihat apa yang kita lihat,
Apa mungkin enggak? Ya. Dipengaruhi oleh situasi, oleh keadaan yang masuk. Ini jendela, saudaraku. Jendela. Ya. Pada umat Israel mau masuk ke tanah Kanaan, yo makmur, subur, wah ya, neng butone galak-galak, apa iso ngalahke lah, seperti itu saudaraku, butone gede-gede, raksasa, apa iso ngalahke, tanda tanya saudaraku. Ya. Di tengah situasi yang sedemikian, Allah pengasih, Allah penyayang, Allah yang memperdulikan umatnya, Dia berkata, di tengah-tengah hati yang sedang gundah gulana, hati yang dipenuhi dengan tanda tanya, apa iso aku bebas dan lain sebagainya. Tuhan berkata, jangan takut. Aku besertamu, aku jek nganti kowe, aku ora ninggalke kowe, saudara-saudaraku. Ya. Aku ada. Ya, waktu Allah berkata kepada Musa dalam terjemahan lama, aku ada. Kalau sekarang disalin, aku adalah aku. Tapi terjemahan yang lama dulu, aku ada. Aku ada, aku akan ada, dan aku sedia ada. Aku ini ada. Tidak ada mengadakan, aku ada. Allah itu ada. Ya. Aku tidak diadakan, aku sang ada. Bahkan aku mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada menjadi ada, dia tidak ada lagi. Aku tetap ada, karena aku sang ada. Ya, puji Tuhan. Nah ini berbicara kepada umatnya, klik. Ya. Berbicara kepada umat Israel. Ya. Sehingga di sini mari kita serap perkataan ini. Allah berkata, aku ada untukmu. Saudara jawab, dia ada untukmu, untukku, ya. Aku ada untukmu. Saudara kan berkata, dia ada untukku, Tuhan ada untukku. Ayo tanamkan di hati bahwa Allah itu ada dan keberadaannya Allah bukan untuk siapa-siapa, tapi untukku. Ya, untukku yang baru susah, untukku yang menghadapi problem, untukku yang menghadapi kesulitan, untukku yang menghadapi sakit, untukku yang menghadapi semua tantangan pergumulan hidup, Tuhan ada untukku dan aku yakin Dia adalah Allah yang berkuasa, yang mampu dikatakan tadi menolong engkau, memberi kemenangan kepadamu. Seperti Rasul Paulus berkata, di sini dituntut adalah iman. 2 Timotius pasal 4 ayat 12, coba, puji Tuhan. 2 Timotius, ini ayat-ayat bagus sekali, puji Tuhan. Dua Timotius pasal buka kita pasal 1 kita. Pasal 1, bukan pasal 4, maaf. 2 Timotius pasal 1 ayatnya 12. Ya ditampil kayak dibaca bareng-bareng. Puji Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semua ini. Tetapi aku tidak malu. Enggak malu, enggak takut, enggak bimbang, enggak bingung. Ya, enggak yang negatif semua. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Siapa yang dipercaya Paulus? Yang dipercaya Paulus siapa? Yang dipercaya Paulus siapa? Tuhan Yesus, ya. Terus, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dari depan, 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ini ungkapan iman yang luar biasa. Ya. Aku menderita
dia masuk penjara karena Injil, ya, dia dilempari batu ya karena Injil, dia mau karam kapal ya karena Injil, karena Tuhan, dia menikmati segala tantangan kehidupan, tidak enak semuanya karena Injil, dan dia berkata, aku nggak malu karena Injil itu. Aku nggak takut, aku nggak susah, aku nggak gentar, aku nggak bimbang, aku nggak ragu. Kenapa? Karena aku percaya. Yuk saudaraku, jangan bimbang, jangan ragu, karena saudara percaya kepada Yesus, saudaraku. Ya. Karena aku percaya. Ya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Ditambah meneh. Dan aku yakin, orang mau percaya tok ning ya yakin saudaraku. Ini iman saudaraku, percaya, yakin. Yakin apa? Bahwa dia berkuasa. Bukannya berkuasa untuk dirinya sendiri. Dia berkuasa untuk memelihara pertaruhanku. Apa yang dipertaruhkan juga kepadaku. Artinya Allah selalu bersangkut paut, peduli kepada umatnya. Apapun keberadaannya, kapanpun keberadaannya, dimanapun berada, saudaraku, apapun makanannya, teh sosro adalah minumannya. Kayak gitu, nek dunia kan begitu. Tapi kalau di sini, apapun problemnya, Yesus adalah jawabannya. Amin. Yesus menjadi jawaban dalam hidup kita. Paulus sangat yakin, nggak takut, nggak gentar, nggak malu yang dideritanya, karena dia tahu satu pribadi yang luar biasa, ya, yang memelihara di dalam hidupnya. Ya, maka itu pagi hari ini aku ada, aku selalu ada, aku tetap ada dalam segala situasi apapun. Aku ada untuk kamu, amin. Dia ada untuk kamu, coy, ya. Puji Tuhan, Tuhan ada untuk kamu, ya. Harus kita imani, Tuhan ada untuk siapa? Untuk aku. Ya, kasihnya untuk siapa? Untuk aku. Pertolongan untuk siapa? Untuk aku. Pembelaan untuk siapa? Untuk aku. Segala-galanya untuk aku. Waktu itu tertanam dalam hati saudara, menjadi iman yang kuat dalam hidup saudara. Jangan kecil hati. Campur tangan Tuhan selalu hadir dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Kayak tadi Pak Komandan tadi aku ndak ngira tengku luwe. Oh, yuk makan Pak, iki jam 6 ya. Sing bayar sapa? Sing bayar Pak Komandan, saudaraku ya. Tuhan penyedia. Puji Tuhan. Terus di dalam aku tersedia yang kau perlu, puji Tuhan. Di dalam aku tersedia yang kau perlu. Di dalam Dia tersedia yang ku perlu. Bagaimana kita dapat mengambil? Dengan iman, dengan percaya. Tuhan memberi anugerah, tangan kita adalah iman yang menerima anugerah Tuhan. Imannya dibangun, makin percaya, saudaraku. Ya, iman itu enggak, emas itu enggak sekaligus 24 karat, saudaraku. Diasah, digosok, dibakar, wah, baru jadi 24 karat ya. Bakar, cik 19 karat, wah bakar meneh, diproses meneh, 20 karat, dan sebagainya. Ya, hidup kita seperti itu. Ongkek-ongkek, dibanting, dikeplek, wah dan lain sebagainya. Tapi kalau dibanting nurut karo Gusti, justru bantingan Tuhan itu membawa kita makin kuat, iman kita makin teguh dan makin kokoh. Puji Tuhan, untuk menghadapi yang lebih besar lagi sudah disiapkan oleh Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Terus, bahkan di tengah situasi yang tersulit pun aku tetap ada bersamamu. Aku ada untukmu. Siapa yang baru mengalami tersulit? Hidup saudara yang tersulit, ya, baru tersulit. Ada Tuhan untukmu, saudara. Ya, ada Tuhan untukmu. Ya, baru yang paling sulit. Nah, ini umat Israel ini di puncak kelima kesulitannya. Tuhan menghibur. Ojo wedi, ojo bimbang. Ya, lalu, ya, di sini ayat ini adalah, ya, ini pengakuan dari seorang beriman, ya, bukan mau menghadapi kesulitan, tapi sudah menghadapi kesulitan. Dia berkata apa? 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah
yang menghibur aku. Ini pengakuan Daud. Bukan baru mau, tetapi sudah, saudaraku. Ya, bayang-bayang maut banyak yang pernah dia alami. Mau dibunuh Saul, ya itu sudah hampir mati aja. Kalau sudah dilindungi Tuhan, ya mati. Dimusuhi anaknya, beruang, ya harimau, banyak, letek, kremes, ya mati. Bayang-bayang maut, saudaraku. Ya, nek kowe padha karo pitik itu ya ora wedi, saudaraku. Pitik ya, notol tok begitu kan. Macan gede, saudaraku. Kremes itu balung saudara itu nek macan mamah itu enak bae, kremes itu, saudaraku. Entek maut ya. Tapi Daud bela Tuhan. Ya. Beruang tutup gudule mate. Macan juga mate, saudaraku, bukan karena dia hebat, karena ada Tuhan yang membela dia. Ya. Lalu Goliat top gede, saudaraku, 3 meter ya, gede 3 meter, ya kalah karo Daud, malah kerikil, saudaraku, sepele ya, butuh gede, bawa pedang disamperi semua, tapi baru dari jauh, kalau kerikil cilik, kalau kerikil mati, saudaraku, ya. Jadi jangan pernah bertanya, carane piye Gusti Allah, ya pokoke nurut wae, ya Tuhan nolong itu carane Tuhan, saudara, punya sejuta cara Tuhan. Ojo dikte, ojo teko carane piye, nek mbok teko carane enggak masuk di sini, saudaraku, carane piye, ya. Saya ulangi lagi, saya dapat 600.000 untuk exit retreat mau nganggo nyuntik gliserin. Ini tidak masuk akal, saudaraku. Suntik gliserin itu puskesmas 15 rupiah, 15.000 itu neneng puskesmas itu. Tapi saya nyuntik gliserin metu 600.000 pas gue bayar exit reantri itu. Loh itu jotek kok caranya Gusti Allah piye? Sawaku lihat seperti itu, wakalan, saudaraku. Walah. Tuhan iso nulung lewat wong bebelen. Kan lucu tuh, saudaraku. Gusti Allah berkahi lewat wong bebelen, saudaraku. Tahu bebelen? Ya. Itu mbak itu umur 84 tahun, bebelen jam 10 esok, tekan jam 4 sore, wis koyo kleset arep mati, saudaraku, keringet dingin. Ya kowe ngrasake sapa sing nek ngono kan mesti guyu ya. Nek ngrasake tenan, wong bebelen ora iso ngendok, kuwi jam 8 esuk tekan jam 4 sore, wis lepek-lepek ndak karuan, saudaraku, ya. Kebetulan saya punya suntik gliserin itu. Begitu terus gitu 5 menit jeram Niagara ambrol, saudaraku. Terus metu 600.000. Itu cara Tuhan enggak masuk di akal, enggak masuk di akal cara Tuhan itu menolong, saudaraku. Ya. Jadi jangan tanya caranya, saudara. Ya. Goliat mati menggaruh kerikil. Ning jane kerikile disiapne 5, saudaraku. 5, kerikile 5. Dia nyiapno kerikil cacahe 5. Ning cukup siji wis mati, saudaraku. 5. Y-E-S-U-S 5 toh? Y-E-S-U-S K-A-S-I-S kasih 5, saudara. 5 sitok dhewe mati. Jote kok carane piye? Gusti Allah banyak cara untuk menolong saudara. Waktu Allah mengerjakan sesuatu, saudara akan kaget. Ya. Saya dulu baru mantu diutang 20 juta, saudaraku. Lah aku ora tau diutang sak juta ngono wis suwa. Wong kowe ora jamak bar mantu utang 20 juta, saudaraku. Bayangno, saudaraku. Wah, nek Tuhan memberi kekuatan iso stres. Nek kadang ora langsung lewat stres, saudaraku. Sok kentir. Nek tadi tolong Tuhan. Tenan ora tau diutang 20 juta lho, saudaraku. Mantu kudu mbayar 20 juta, saudaraku. Ora ngel, saudaraku. Ya. Tapi karena Tuhan itu baik, ndak kentir, saudaraku. Tuhan beri kekuatan.
Tuhan beri kekuatan. Ini ya lucu, ya. Ono pendeta kowe jare kowe diutang to? Iya. Kowe percaya karo Tuhan Yesus. Sok dolan nggon aku ya. Wah. Coba nek ngene piye kira-kira enek pengharapan enggak saudaraku? Langsung berharap pada manusia. Wah, kowe kok ngomongane kok enak men. Oh, diutang kok sesuk nek nggon aku. Ya. Tenan moro saudaraku. 20 juta to iya. Iya. Duit kuwi bar tak go bayar mobil. Bener nih saudaraku. Umpama orang untuk bayar mobil, aku iso nulung kowe. Langsung hati. Sak, ojo berharap neng menungso sak. Ojo berharap ke manusia. Nek kok ngomong ya ditampa wae, ora usah dilebok ning ati, ora usah digondeli, ndak kecewa. Bahkan Tuhan berkata terkutuklah orang yang berharap pada manusia, saudaraku. Ya. Lain Tuhan apa? Nih. Doa terus doa. Tidak usah tanya caranya. Tuhan yang punya cara, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Ya, ada Tuhan kirim ya untuk membayar saudaraku. Ada yang kasih 2 juta, tak kasih ke, ada kasih 2 juta, lagi tak kasih ke saudaraku. Ya. Akhirnya apa? Ada orang ngomong, wes om, rasa dibayar nah, wes lunas. Langsung wes, rasa dibayar, mungkin 3 kali saudaraku, 2 juta baru, wes rasa dibayar nah, wes lunas katanya. Yang ngomong gitu kanti mesem, kanti guyu saudaraku. Berarti hati yang disediakan Tuhan untuk menolong. Tidak ada embel-embel di belakang. Jangan takut, jangan bimbang. Aku besertamu dalam masalah persoalan apapun, aku besertamu. Dan aku adalah Allah Maha Kuasa yang mampu untuk menolongmu. Camkan dalam hati saudara, percayai saudara akan menikmati hal-hal yang luar biasa dari Tuhan dalam hidup saudara. Ya, terima Daud ini, aku nggak takut bayang-bayang maut, nggak takut, aku berkali-kali lewat bayang-bayang maut. Tuhan memberikan kemenangan. Puji Tuhan. Klik. Haleluya. Kalahkan musuhmu. Ya. Kalahkan dirimu sendiri dulu. Ya, kita harus mampu sebelum mengalahkan musuh yang di luar itu harus mampu mengalahkan diri sendiri. Apa yang menjadi musuh kita? Kalahkan musuhmu. Musuh iman adalah ketakutan dan kebimbangan. Musuh iman itu ketakutan dan kebimbangan. Kalau dalam kesukaran kamu takut, kamu tawar hati, kuasamu kecil, kamu lemah. Ya, nek menghadapi problem kamu takut, ya, kamu tawar hati, berarti kuasamu kecil. Coba dibanding sini. Takut, tawar hati itu melemahkan iman, bimbang membuat orang kehilangan pegangan. Coba dibaca Yakobus 1, 2, 3. Hendalah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ombangkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang munduh hati jangan berharap mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jadi maka itu Tuhan berkata, ojo wedi, aku besertamu. Karena ketakutannya adalah musuh iman kita, saudara. Lalu jangan bimbang, karena aku Allahmu, ojo wedi, ojo bimbang. Wedi karo bimbang musuh iman. Saudara ingin melihat karya Allah, saudara harus mampu untuk mengalahkan diri saudara sendiri, yaitu ketakutan yang ada dalam hati saudara, kebimbangan yang ada dalam hati saudara, harus saudara kalahkan. Baru saudara akan melihat kemuliaan tangan Tuhan menolong saudara. Jadi musuh iman itu takut dan bimbang. Ya. Nek takutnya tambah gede, imannya tambah cilik. Nek imannya tambah gede, ketakutannya makin hilang. Saudaraku, bimbangnya makin hilang. Saya pernah sakit, pernah stres, saudaraku, kehilangan percaya diri, saudara-saudaraku. Imanku kan 16 diuji oleh Tuhan, 16. Ketakutan tok isine, saudaraku. Digoncengke enek tergede wis
Oh cucu, oh mikir-mikir deh. Oh sudah ketakutan saya luar biasa saudaraku. Wis enggak iso numpak motor saudaraku. Ya, waktu ngingat pelayanan-pelayanan saya yang pernah saya alami ke Sumatera, kemana-mana, memberi ketakutan saya, saudaraku. Malu, kok iso tekan kono? Takut saudaraku. Ya, dari Geremet mau ke PMS, ke dokter, takut saudaraku naik motor ke sana, enggak berani. Begitu, kalau ketakutannya, percaya diri hilang. Ya, takutnya menguasai, imannya jadi kecil. Bimbang juga, enggak boleh pegangan, bingung. Tapi hari ini Tuhan memberi kekuatan kita. Jangan takut, jangan bimbang. Aku besertamu, aku Allahmu, aku bertanggung jawab dalam hidupmu. Percayakan kepadaku, aku yang bertindak. Amin. Puji Tuhan, aku yang bertindak. Ya. Terus klik yang terakhir. Ini ayat kepada Yosua. Yuk kita baca Yosua pasal 1 ayat 9. Yosua pasal 1 ayat 9. Puji Tuhan. Udah? 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berarti dimanapun engkau berada, ada Tuhan bersama saudara. Nengleng semut pun bersama dengan Tuhan di sana, saudara. Nah, ini diingatkan ayat yang kelima, ayat yang kelima. 5. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Waktu Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, modale siji. Modale apa? Aku nganti kowe. Mung itu tok saudaraku. Nah itu, sebagaimana aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Mau ini saudaraku. Penyertaan Allah ini luar biasa. Di mana aku ada Tuhan bersamaku. Harus kita pakai. Di mana aku ada Tuhan bersamaku. Aku dalam persoalan, ada Tuhan yang ada di persoalanku. Aku dalam pergumulan, ada Tuhan yang hadir dalam pergumulanku. Sehingga damai sejahtera yang sejati bukan hidup tanpa masalah. Damai sejahtera yang sejati bukan hidup tanpa masalah. Ada orang yang ngimpi neng jagat iki, nek aku ranti masalah mesti tentrem. Ya, sehingga berkata, ya, wah, saibo tentrem nek ranti masalah. Tapi sebetulnya damai sejahtera yang sejati bukan hidup tanpa masalah, bukan. Damai sejahtera yang sejati adalah kehadiran Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Masalah boleh ada, Tuhan ada di sana. Persoalan boleh ada, Tuhan menolong di sana. Kesulitan boleh ada, Tuhan hadir di sana untuk menolong kita. Kebutuhan boleh ada, Tuhan mengadakan kebutuhan kita hadir di sana. Damai sejati adalah kehadiran Tuhan. Sebab Tuhan berkata, aku besertamu sampai kesudahan alam. Jangan takut, aku besertamu, jangan bimbang, aku Allahmu. Bersama dengan aku semua beres. Puji Tuhan. Percaya Tuhan bersama saudara? Percaya? Betul, percaya? Ya. Terakhir, Paulus waktu berlari ke Roma, kapalnya hancur-hancuran, saudara. Bahkan kapalnya hancur, tapi orangnya selamat.
216 orang. Ya. Setelah hari yang ke-14 sama dilakukan oleh Paulus. Tadinya Paulus sudah berkata, jangan berlayar karena sebentar lagi ada angin sakal. Tapi mereka lebih percaya kepada nakoda daripada kepada ngomongan Paulus. Mereka tetap berlayar. Sehingga akhirnya berlayar, wadapi semua, sehingga akhirnya semua barang-barang di kapal itu dibuai semua, pokoknya dibersihkan semua. Dan akhirnya Paulus berkata, waktu mereka mau melepaskan diri, Paulus berkata, jangan melepaskan diri dari kapal ini, engkau tidak akan selamat. Tuhan telah berkata kepadaku bahwa yang hancur hanya kapal ini hancur, tapi orangnya selamat. Baru mereka dengar Paulus. Sekarang udah 14 hari kita berlayar, semua lapar. Ayo, Paulus mengadakan perjamuan. Ya. Lalu Paulus mengucapkan roti, Paulus mengucap syukur. Sehingga semua makan perjamuan itu. Alkitab mengatakan di sana, damai sejahtera menguasai hati mereka semua. Hatinya jadi tentrem, hatinya jadi damai, hatinya jadi punya keyakinan. Sehingga akhirnya 216 ini selamat sampai di kota Roma. Kapalnya yang hancur, ya. Sehingga kita melihat di sini perjamuan kudus, ada kuasa yang dahsyat untuk menanamkan iman di hati kita. Sehingga apapun persoalan kita, waktu iman tertanam di hati, melalui perjamuan kudus yang kita makan, maka kita nikmati damai sejahtera. Persoalan boleh datang, tapi ada jawaban dari hati, Gustiku mesti nulung aku. Amin. Kebutuhannya gede, dari hati pasti berkata, pasti Tuhan juga yang mengadakan. Ini adalah iman di tengah puncak kesulitan, Tuhan hadir. Di tengah ketidakberdayaan manusia, kesempatan Allah untuk menyatakan kasih-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus dan imani, yakini, percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ada, yang Maha Kuasa dan selalu berpihak kepada kita orang yang percaya. Puji Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh tinggi di sepanjang hidupku. Kau selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Mari kita tundukkan kepala.
Haleluya. Kita memiliki Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Dalam suka, dalam duka Dia ada. Dalam pergumulan dan persoalan Dia ada. Dan hari ini mari kita sepakat dari hati kita meyakini bahwa Allah ada untuk kita. Tidak perlu takut, Dia beserta dengan kita. Jangan bimbang, karena Dia adalah Allah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu, menguatkan hati kami pada pagi hari ini, sehingga kami Tuhan di tengah situasi apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan kami percaya bahwa Engkau ada, Engkau hadir di sisi kami, Engkau mampu untuk menolong kami, mampu memberkati kami, mampu menyembuhkan kami, bahkan semua yang baik Tuhan sediakan untuk kami semuanya. Berikan kami iman yang teguh Tuhan. Usir segala ketakutan yang ada di dalam hati kami, dan usir kebimbangan yang ada di dalam hati kami. Berikan kami hati iman yang kokoh kepadamu, dan kami yakin dan percaya iman itulah yang memberi kemenangan kepada kami. Iman itulah yang memelihara kehidupan kami. Iman itulah yang memperkenankan hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih, tanamkan firman-Mu menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami akan siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan iman kami, dengan kerendahan hati kami, dengan segala yang ada pada kami. Bapa, kuduskan kami semua, layakkan kami, sehingga perjamuan kudus yang kami nikmati tidak membawa laknat dalam hidup kami, tetapi membawa berkat yang besar di dalam hidup kami, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa beroleh pengharapan. Bapa, terima kasih, bubuh berkat surga. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Kalau semua sudah mendapat, mari kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Mohon untuk dibaca terlebih dahulu firman Allah yang ada di hosti, dan itu juga menjadikan kekuatan saudara di sepanjang bulan ini. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Dibaca, jangan lupa diingat, haleluya. Sampai di rumah tetap diingat, dan sampai sebulan ini diingat, jadikan kekuatan dalam hidup saudara. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kalau sudah dibaca, mari kita bersama-sama kita angkat cawan dan roti tinggi di atas kepala kita. Puji Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan dari hati saudara masing-masing. Tuhan layakkan dan bahkan Tuhan berikan iman di hati saudara, agar perjamuan kudus yang kita nikmati menjadi berkat yang luar biasa pada pagi hari ini. Yang sakit berdoa agar beroleh kesembuhan dari Tuhan. Yang menghadapi problem-problem dalam hidup saudara, percaya, ketakutan dibuang, kebimbangan dibuang. Saudara melihat mujizat Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Sebelum kita menikmati dengar pembacaan firman Allah, puji Tuhan, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nikmati dan imani tubuh Tuhan yang sempurna, tubuh yang tidak ada sakit. Mari kita imani waktu kita makan tubuhnya, kita imani tubuh itu menyatu dalam tubuh kita, maka tubuh kita pun beroleh kuasa yang daripada Tuhan, menjadi tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, tubuh untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya ini adalah cawan persekutuan di dalam darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam darah ada hidup. Berarti darah yang menyatu dalam hidup kita. Kehidupan Kristus itu menyatu dalam hidup saudara. Hidup yang kudus, hidup yang benar, hidup yang penuh kemuliaan, hidup yang penuh berkah mengalir menjadi bagian dalam hidup saudara. Ayo kita bersyukur, bersyukur semua, bersyukur, berterima kasih untuk karya Tuhan dalam hidup saudara melalui perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Perjamuan kudus menguatkan iman kami. Perjamuan kudus membuat kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, sehingga kita mampu mengasihi sesama kami. Hidup dalam kasih Kristus, hidup dalam iman kepada Kristus. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat rahmat anugerah-Mu pada pagi hari ini yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Dan semua kami terima menjadi berkat di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati katakan amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya. Dia bangkit. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita belajar sama firman Tuhan. Nggak usah pikir caranya seperti apa. Masalah tantangan boleh ada, Ibu Anggra boleh maju ke depan. Masalah itu boleh ada, pergumulan itu boleh ada. Nggak usah tahu caranya seperti apa. Amin. Yang pasti Tuhan itu punya sejuta cara untuk nolong kita. Amin. Tuhan itu Tuhan yang maha besar. Tuhan itu Allah kita yang sangat berkuasa. Dan dia akan menolong kita setepat waktunya Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita bersama-sama memberikan persembahan. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan.
Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk persembahan dan juga persepuluhan pada pagi hari ini. Kita angkat tangan kita. Bapa, Engkau melihat sampai dengan kedalaman hati kami. Engkau melihat anak-anak-Mu yang terus rindu untuk memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan. Kami percaya Engkau melihat untuk setiap tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya firman-Mu katakan Allah memberkati orang yang menabur dengan bersukacita. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Kau akan mengembalikan berkali lipat apa yang boleh kami persembahkan dan persepuluhan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati. Berkati juga untuk pengelola keuangan gereja, taruh roh yang takut akan Tuhan sehingga boleh mengelola keuangan gereja untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan dan juga persepuluhan pada pagi hari ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita, amin. Diberkati. Saya mau sapa untuk ibu belakangnya, sebelahnya Mbak Yunita. Selamat datang di gereja GBS Pintu Iman Petoran. Dengan ibu siapa Bu? Ibu? Oh Ibu Esther, selamat datang Ibu. Dari mana? Dari GKJ, puji Tuhan, selamat datang di gereja Petoran. Boleh kasih salam yang sebelah kiri, sebelah kanan. Selamat datang dan selamat menjadi keluarga di GBIS Pintu Iman Petoran. Kita akan simak warta gereja sepanjang minggu ini. Selamat datang di bulan Oktober. Kurang 2 bulan lagi loh Natalan. Bulan hidup dalam penyertaan Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kita memasuki bulan yang baru di bulan Oktober ini. Dan gereja kita mengambil tema yaitu hidup dalam penyertaan Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Saudara, di bulan Oktober ini kita meyakini dan mempercayai bahwa Allah akan menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat ke-10 mengatakan bahwa jangan takut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di luar sana banyak sekali berita-berita yang negatif. Tetapi firman Tuhan bulan ini, tema bulan ini menyatakan, mengingatkan kita untuk kita tetap percaya karena hidup kita dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Saudara, saya mengundang Saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Dan pastikan ketika Saudara masuk gereja Tuhan, engkau berjumpa dengan Tuhan dan kau menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk senantiasa rajin, bersemangat, bergairah dalam setiap hari Minggu di ibadah raya. Dan sebelumnya ada deep doa intim pribadi. Ibadah hari Kamis, ibadah doa yang dahsyat, yang luar biasa, jam 6 sore, diskon pagi setiap Selasa sampai dengan Sabtu jam 4:30, ibadah pemuda, round, Sabtu jam 5:30, dan ibadah anak hari Minggu jam sama seperti ibadah raya hari Minggu. Demikian warta gereja sepanjang minggu ini. Selamat menikmati minggu-minggu berkatnya Tuhan. Amin.
Waktu selanjutnya saya serahkan Om Mus. Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Haleluya, haleluya. Ya, tadi sudah sampaikan Ibu Anggra bahwa mari hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Puji Tuhan, Pak Ranto sehat? Haleluya. Kangen rasanya, sudah lama tidak jumpa. Kemurahan Tuhan, Pak Ranto sudah bergabung dengan kita. Puji nama Tuhan, tidak banyak ketambahan dari saya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihi. Jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sadari betapa ku merindukanmu. Bahkan dekat di Tuhan Engkau tak jauh, Bapak Ibu Saudara, sebelum pulang pada pagi hari ini saya diingatkan sebuah kisah tentang seorang anak yang sedang berjalan di lorong yang kecil. Anak itu berjalan di lorong yang gelap. Dia merasa khawatir, dia merasa takut, dia merasa dihantui dengan segala sesuatunya. Tetapi Bapak Ibu, dari kejauhan bapaknya melihatnya, menjaganya dari kejauhan. Matanya tidak sampai lepas daripada anak itu. Ketika anak itu berjalan dalam lorong, meskipun dia takut, dia gentar, dia khawatir, dia melihat bahwa dia berjalan sendiri. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu, meskipun pergumulan, tantangan, masalah yang kau hadapi saat ini, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ada mata Tuhan yang selalu melihat engkau, tidak pernah terlepas sedetik pun menjaga engkau. Dan ketika anak itu mau jatuh, tangan Bapak yang kuat itu segera mengangkat anak tersebut. Begitupun juga kita, ketika kita sedang dalam lembah kekelaman, ingat dan percayailah bahwa tangan Tuhan itu kuat menuntun dan menolong engkau. Tuhan itu tidak jauh daripada kita. Tuhan itu sangat dekat dengan kita, bahkan Dia ada di dalam hati kita. Imani dan percayai Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku.
Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Amin. Dengan sepenuh hati pujikan pujian ini, haleluya. Bahkan dekat di hidupku, betapa, amin. Dengan iman kita pujikan pujian ini, bahwa Tuhan tidak jauh daripada kita. Engkau tak jauh, bahkan dekat. Amin, amin, amin. Sungguh ku rasakan betapa ku mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat. Betapa kau merindukan. Ini pernyataan kami Tuhan. Ini iman kami bahwa Engkau tidak jauh dalam hidup kami. Engkau sangat mengasihi hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang begitu sangat mengasihi hidup kami. Engkau tidak jauh daripada kami, bahkan Engkau sangat dekat dengan kami. Bahkan Engkau ada di dalam hidup kami, menyertai kami, melindungi kami, menjagai kami. Dan penyertaan-Mu itu sungguh sempurna. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami bahwa Allah itu menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Dan kami bersyukur untuk ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Engkau berkarya luar biasa. Hadirat Tuhan turun di tempat ini. Dengan hadirat Tuhan turun di tempat ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan menolong, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang selanjutnya. Kami percaya bahwa ketika kami masuk dengan kerinduan kami untuk rindu berjumpa dengan Engkau, pulang dari tempat ini kami membawa berkat berkas daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu. Amin. Diberkati setiap tangan yang kerjakan, langkah kakimu disertai Tuhan. Amin. Kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikutimu sepanjang hidupmu. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan